Saking banyaknya sumber ilmu yang lenyap bersamaan dengan hancurnya perpustakaan Alexandria, Wak, orang-orang ini sampai pernah bilang kayak gini, Wak, kalau aja perpustakaan Alexandria itu masih ada, pasti sekarang kita udah lebih maju, setidaknya sampai 1000 tahun ke depan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wae? Ada lagi ngerasa jenuh, capek, atau bosan sama rutinitas yang itu-itu aja? Kadang, Wak, kita butuh jeda sebentar dari dunia nyata. Dan salah satu cara paling sederhana adalah lewat baca buku. Nah, buat kalian yang hobi baca atau suka nongkrong di perpustakaan nih, cobalah, Wak, bayangin ada satu tempat yang isinya itu bukan cuma beberapa rak buku aja, tapi pusat ilmu terbesar di zamannya. Tempat dimana para ilmuwan, filsuf, dan juga pemikir dari berbagai penjuru dunia datang cuman untuk belajar, debat, dan tukar pikiran. Tempat itu betulan pernah ada, Wak. Namanya adalah Perpustakaan Alexandria yang berdiri di Mesir sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Di dalamnya konon tersimpan ratusan ribu gulungan naskah tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Ada bidang matematika, astronomi, kedokteran, sampai filsafat. Pokoknya kalau zaman itu tuh ada Google, Wak, ya kurang lebih bentuk fisiknya ya perpustakaan ini. Tapi sayangnya perpustakaan sebesar itu, sepenting itu tuh justru berakhir hancur berkali-kali. Akibatnya banyak sekali ilmu yang ikut lenyap dan konon peradaban manusia sampai mundur ratusan tahun karena hilangnya pengetahuan yang ada di sana. Nah, malam ini aku akan menceritakan bukan cuman soal seberapa kerennya perpustakaan Alexandria ini, tapi juga kenapa bisa sampai hancur dan seberapa besar kerugian yang dialami manusia gara-gara hal itu. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi perpustakaan yang kisahnya sangat melegenda ini bernama Perpustakaan Alexandria. Lokasinya di Mesir dan beroperasi pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Tapi sebelum aku bercerita tentang kisah kehancuran perpustakaan ini, Wak, seperti biasa aku mau menjelaskan dulu soal sejarah terbentuknya si perpustakaan ini ya. Jadi ceritanya, Wak, pada masa itu Mesir ini lagi dijajah sama bangsa Persia selama lebih dari 1 abad. Di saat yang sama, Persia juga lagi perang sama bangsa Yunani. Nah, ternyata bangsa Yunani ini mau ngalahin Persia dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah jajahannya mereka, termasuk Mesir tadi. Akhirnya pada tahun 332 sebelum Masehi, seorang panglima dari Yunani yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung datanglah ke Mesir untuk ngerebut wilayah itu dari Persia, Wak. Nah, menariknya rakyat Mesir ini nggak nganggap Alexander ini sebagai penjajah loh waktu itu. Nggak. Alexander justru dianggap sebagai pembebas. Kenapa? Karena waktu itu rakyat Mesir udah muak kali sama Persia yang terlalu keras dan suka bersikap semena-mena sama mereka. Makanya waktu Alexander ini datang, Wak, mereka tuh malah senang tuh loh. Ayo Alexander, ayo kau di sini aja, usirlah itu orang-orang Persia ini dari sini. Mending kau aja mimpin bangsa kami asal si Persia itu pergi, kata mereka mungkin kayak gitu. Nah, singkatnya Alexander pun akhirnya berhasil, Wak, ngerebut Mesir dari tangan Persia. Sejak saat itu Mesir pun resmi jatuh ke tangan bangsa Yunani. Nah, di bawah kekuasaan Alexander, Wak, bangsa Yunani mendirikan kerajaan baru di situ. Jadi gambaran sederhananya, di kerajaan baru ini pemimpinnya keturunan bangsa Yunani, tapi rakyatnya tetap rakyat Mesir, Wak. Jadi secara administrasi kerajaan ini tuh tetap bernama kerajaan Mesir tuh loh, tidak berubah menjadi kerajaan Yunani. Nangkap ya maksudnya sampai sini ya. Nah, sedikit tambahan informasi juga, Wak. Kerajaan Mesir ini berada di sepanjang aliran Sungai Nil, bukan di tengah gurun pasir ya. Itulah kenapa wilayahnya itu subur karena dekat sama sumber air tawar. Dan selain itu keberadaan Sungai Nil ini juga punya peran besar sebagai jalur transportasi dan juga jalur perdagangan. Pokoknya strategis sekali, Wak, tempat ini. Dengan semua kelebihan itu, Alexander pun mau membangun kota-kota baru yang lebih maju di sana. Salah satu lokasi yang dia pilih berada di ujungnya Sungai Nil yang paling dekat sama laut. Di situ udah ada pelabuhan alami sehingga akses transportasi dan juga jalur perdagangannya jadi lebih gampang lagi. Terus sesuai dengan nama pemimpinnya, kota di ujung Sungai Nil ini disebut atau dinamai sebagai kota Alexandria ya. Nah, dalam ngebangun kota Alexandria ini, Alexander mau kota ini menjadi pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia, Wak. Usut punya usut, Alexander tuh terinspirasi dari perpustakaan Ashurbanipal di Nineveh, Irak.
Nah, di sana memang ada banyak kali catatan sejarah, astronomi, hukum, kedokteran, catatan doa, ritual, dan lain-lain. Nah, Alexander tuh kagum kali sama perpustakaan itu. Sampai-sampai deh, jadi mikir lah, aku maulah ngumpulin semua ilmu pengetahuan dari setiap bangsa yang aku taklukkan. Semuanya harus diterjemahkan ke bahasa Yunani, dan nanti akan aku simpan di bawah satu atap yang sama. Itu keinginannya Alexander, Wak. Dari situ akhirnya muncullah ide untuk ngebangun perpustakaan di kota Alexandria. Tapi sayangnya sebelum perpus itu mulai dibangun, Alexander sudah lebih dulu meninggal dunia, Wak, pada tahun 323 sebelum Masehi. Akhirnya cita-cita ini pun dilanjutkan sama sahabat sekaligus juga penggantinya di Mesir, yaitu Ptolemy I. Nah, untuk mewujudkan cita-cita sahabatnya atau cita-cita Alexander, Wak, Ptolemy I ini bukan cuma ngebangun perpustakaan aja. Lebih besar dari itu, Ptolemy I ini juga mendirikan institusi ilmiah atau sekolah yang disebut museum. Tempat ini jadi pusat berkumpulnya para sarjana, ilmuwan, penyair, dan juga penulis dari seluruh dunia. Terus, di dalam komplek itu, barulah Ptolemy I ini ngebangun perpustakaan besar Alexandria atau yang sering disebut sebagai The Great Library of Alexandria. Fasilitasnya juga lengkap kali, Wak. Ibaratnya tuh ada sekolah sekaligus juga ada perpustakaan di situ. Nah, komplek museum dan juga perpustakaan ini mulai dibangun pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi dan berkembang pesat pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Nggak banyak memang penjelasan detail soal proses pembangunannya, Wak, ya, tapi yang jelas perpustakaan ini dibangun secara bertahap dengan gaya khas Yunani, di mana di dalamnya ada banyak sekali ruangan untuk naruh gulungan-gulungan naskah, ada ruang bacanya, ada amphitheaternya atau ruang terbuka buat ceramah dan diskusi, ada lorong-lorong besar dan juga halamannya yang super luas. Dengan ukuran sebesar itu, Wak, perpustakaan Alexandria pun bisa menampung sebanyak 400.000 sampai 700.000 gulungan naskah. Isinya juga macam-macam, ada naskah filsafat, matematika, astronomi, geografi, fisika, kedokteran, sastra, puisi, dan masih banyak lainnya. Semuanya ada di perpustakaan itu, Wak, lengkap. Dan mungkin heran juga, ini mereka ngedapetin semua gulungan naskah yang sampai ratusan ribu tuh dari mana? Nah, dia kok bisa ya lengkap kali gitu kan. Nah, ini dia, Wak. Ini dia. Mereka memang totalitas dan ambis sekali untuk bisa mengumpulkan semua naskah itu. Pastinya mereka juga butuh waktu yang gak sebentar. Konon proses kurasi ini, Wak, dilakukan sejak era Ptolemy I tadi sampai Ptolemy III. Segala macam cara mereka coba untuk bisa ngedapetin naskahnya ini. Mulai dari cara yang halus sampai cara yang brutal. Ini aku coba rangkum aja lah beberapa cara-cara mereka untuk mengumpulkan naskah ini, ya. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah pertama, mengirim agen khusus. Jadi para Ptolemy ini atau pemimpin Mesir yang menjabat pada saat itu, Wak, ngebentuk agen khusus untuk dengan tugas mencari, membeli, dan juga mengumpulkan semua naskah langka dari seluruh dunia. Agen ini terdiri dari juru tulis, ahli bahasa, pejabat kerajaan, dan siapapun yang dianggap cerdas dalam bernegosiasi. Nah, terus para agen-agen ini dikirimlah itu ke berbagai wilayah, khususnya wilayah yang pernah ditaklukkan sama Alexander the Great. Sesampainya mereka ke wilayah-wilayah itu, mereka ngedatangin satu persatu rumah para filsuf, para ahli matematika, imam lokal, dan juga kolektor kaya yang punya perpustakaan pribadi. Disamperin sama mereka semua. Lalu dari sinilah kemampuan negosiasi mereka dipraktekkan. Dimana mereka ini bakal membujuk orang-orang itu untuk minjemin atau bahkan ngejual semua koleksi bukunya ke mereka semua. Kayak gitu. Itu cara pertama. Cara kedua adalah menyita dari kapal. Nah, cara kedua ini, Wak, termasuk salah satu taktik paling terkenal dalam sejarah perpustakaan Alexandria katanya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kan kota Alexandria ini kan berada di mana? Di ujungnya Sungai Nil kan, Wak, yang paling dekat sama laut. Jadi, ada banyak kali kapal dari seluruh dunia yang berlabuh di sana, Wak. Nah, nanti nih, tiap kali ada kapal yang masuk ke dalam pelabuhan Alexandria ini, para petugas perpus ini udah standby semua tuh. Udah pada standby untuk melakukan penggeledahan. Semua barang kapal-kapal ini, Wak, dicek satu persatu dengan teliti. Dan setiap kali mereka nemuin buku, nemuin naskah, catatan perjalanan, atau bahkan jurnal pribadi milik awak kapal itu, semuanya bakal langsung dibawa sama mereka ke perpustakaan Alexandria. Tapi ini bukan penjara, Wak, ya. Bukan. Semua catatan itu bakal ditulis ulang sama juru tulis perpustakaan. Dulu kan belum ada mesin fotokopi kan, Wak. Jadi mesti disalin manual tuh. Nah, habis itu naskah yang asli disimpan di perpustakaan. Sementara salinannya dikembalikan ke awak kapal atau ke pemiliknya lah gitu. Asli mereka bawa. Nah,
salinannya gitu. Terus yang ketiga, mereka akan memaksa penjualan naskah di masa krisis. Nah, cara yang ketiga ini bisa dibilang cukup eksploitatif, Wak. Jadi pada zaman itu beberapa kota di sekitar Alexandria ini pernah ngalamin krisis pangan, Wak, yang bikin penduduknya kelaparan. Nah, harga gandum dan bahan pokok itu melonjak tajam waktu itu. Cuman pasukan Alexandria ini malah ngelihat itu sebagai peluang. Jadi mereka mikir, di sana tuh ada banyak filsuf loh. Pasti mereka punya banyak buku, punya banyak naskah kuno. Kita beli aja semua catatan itu pakai bahan makanan dari Alexandria, kata mereka. Akhirnya dikirimlah itu pasukan ke sana. Terus mereka bilang, pula, bapak-bapak, kalian butuh gandum buat makan kan? Kami punya loh stoknya, tapi serahin dulu semua buku-buku kalian ke kami, tukar sama gandum gitu. Nah, di masa itu, Wak, catatan ilmu pengetahuan ini nilainya memang mahal kali. Tapi karena nggak punya pilihan lain, mereka juga kelaparan ya kan. Mereka akhirnya mau nggak mau menyerahkanlah buku-buku itu, asal hari itu mereka bisa makan. Itu cara ketiga, agak ekstrim cara ketiga memang. Terus ada lagi cara keempat, menjarah dari wilayah lain. Jadi dalam suatu peperangan, Wah, itu biasanya pihak yang menang ini kan bakal mengambil keuntungan sebanyak-banyak mungkin dari pihak yang kalah ya kan. Nah, begitu juga yang dilakukan sama pasukan Alexandria. Cuma uniknya, yang mereka jarah itu bukan cuma uang, emas, rempah-rempah, senjata atau semacamnya, Wak. Buku mereka ambil juga. Buku itu dianggap harta rampasan perang yang tidak boleh terlewat. Nggak boleh kelewatan sama sekali. Mereka bakal ngejarah habis-habisan semua buku di wilayah yang kalah ini untuk dibawa ke perpustakaan Alexandria. Aku langsung kebayang gitu loh adegan ini, para prajurit lagi ngeledah-ngeledah rumah-rumah mereka lah gitu kan. Tapi bukan yang teriak, ada uang di sana, nggak ada uang. Enggak, mereka malah teriak, ada buku nggak di situ, ada buku nggak di situ gitu. Dulu ternyata sesusah itu, Wak, buat ngedapetin buku. Harus menang perang dulu ya kan. Segitunya mereka biar bisa dapat ilmu. Nah, itulah. Selain 4 hal yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, sebenarnya masih ada banyak cara lain yang mereka lakukan untuk nambahkan koleksi di perpustakaan Alexandria. Makanya tidak heran kalau perpustakaan Alexandria itu dianggap sebagai perpustakaan yang paling lengkap dan paling besar pada zaman itu. Ada banyak sekali ilmuwan besar yang konon katanya pernah belajar di sana. Ada Strabo, ahli geografi, katanya pernah di situ. Eratosthenes, ahli matematika. Herophilus, itu ahli anatomi dan juga kedokteran. Euclid, itu ahli geometri, dan ada banyak ahli-ahli lainnya belajarnya di situ, Wak. Bisa dibilang cita-cita Alexander yang dulu mau menjadikan Alexandria ini sebagai pusat ilmu pengetahuan akhirnya betulan terwujud. Dan nyatanya memang banyak orang yang datang jauh-jauh ke sana untuk belajar, Wak. Untuk belajar. Cuman sayangnya perpustakaan ini tidak bertahan selamanya karena pada suatu hari terjadilah peristiwa besar yang menghancurkan perpustakaan Alexandria ini. Gimana kejadiannya? Masuk. Nah, sebelum kita masuk ke kisah hancurnya perpustakaan Alexandria, aku mau disclaimer dulu kalau perpustakaan ini, Wak, bukan hancur karena satu peristiwa besar ya, melainkan secara bertahap dalam beberapa generasi. Makanya di segmen ini aku akan menceritakan secara runtut ini kejadian yang dianggap paling berkontribusi dalam hancurnya perpustakaan Alexandria ini, Wak, ya. Dan perlu diingat juga, Wak, kalau hal ini juga masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Sebenarnya ada banyak misteri yang belum kejawab, Wak, di balik hancurnya perpustakaan Alexandria. Jadi semua yang mau aku bahas selanjutnya nanti itu sifatnya masih teori dan perkiraan aja, Wak, ya. Buat kalian yang mungkin tahu lebih banyak bisa tambahin di kolom komentar di bawah, biar nanti bisa kami baca sama-sama ya. Lanjut. Nah, jadi, Wak, tahap kehancuran perpustakaan Alexandria yang pertama dimulai pada tahun 48 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu tahta kerajaan Mesir ini sudah sampai di tangan Raja Ptolemy yang ke-13. Kalau kalian ingat tadi perpustakaan Alexandria dibangun di Ptolemy I kan. Jadi berdasarkan timeline waktunya ini udah lompat ke generasi Ptolemy yang ke-13. Udah selama itu Alexandria ini ada, perpustakaan Alexandria ini ada. Nah, di masa Ptolemy 13 ini, Wak, kondisi kerajaan Mesir itu lagi gonjang-ganjing kali karena terjadi perebutan kekuasaan antara Ptolemy 13 sama Cleopatra. Nih Cleopatra nih saudara perempuannya sendiri loh, Wak, padahal saudara perempuannya Ptolemy 13. Banyak yang menganggap kalau Cleopatra ini terlalu berani, terlalu dominan. Nah, karena takut pengaruhnya itu makin gak kebendung, Cleopatra pun akhirnya diusir lah itu dari Mesir. Nah, gak terima dengan pengusiran itu, Cleopatra pun mengumpulkan pasukan untuk merebut tahta kerajaan dari tangannya Ptolemy 13. Dan kebetulan waktu itu seorang jenderal terkenal asal Romawi yang bernama siapa?
Julius Caesar tiba-tiba datang juga ke Mesir. Ternyata Julius ini waktu mau datang ke Mesir ini dia lagi marah sama Ptolemy 13 karena Ptolemy 13 udah ikut campur dalam urusan politik Romawi dengan ngebunuh musuhnya Julius tanpa izinnya Julius. Julius ngerasa dilangkahin gitu sama Ptolemy 13, makanya dia datang lagi ke Mesir untuk menuntut pertanggungjawaban dari Ptolemy 13. Jadi waktu yang hampir bersama lah sama Cleopatra mau marah tuh kan. Nah, memanfaatkan situasi yang lagi panas ini, Cleopatra tahu. Akhirnya dia pergi lah temuin si Julius, dia ngebujuk, wah gimana kalau kita kerja sama aja? Aku tahu kamu balas dendam sama Ptolemy 13 kan. Aku juga benci kali sama dia. Biarpun dia masih keluarga aku, tapi dia udah ngusir aku loh dari Mesir. Aku mau ngerebut tahta kerajaan Mesir dari tangannya siapa? Ptolemy 13. Jadi udah, kita satukan kekuatan aja, kata Cleopatra. Nah, dengar tawaran itu, setuju Julius Caesar, Wak. Dan pas kabar ini sampai di telinganya Ptolemy 13, marah juga Ptolemy 13. Ini apa-apaan ini? Kok bisa-bisanya Julius sama Cleopatra malah bersatu? Nggak bisa dibiarin nih. Cepat, usir Julius Caesar dari Mesir dan bunuh Cleopatra, kata si Ptolemy 13. Nah, nggak lama kemudian perang besar pun pecah lah itu di Mesir. Waktu itu Julius Caesar nggak bawa banyak pasukan. Dari segi jumlah mereka udah kalah jauh dari pasukannya Ptolemy 13. Sampai akhirnya di satu titik Julius dan Cleopatra ini terkepung lah di dalam kota Alexandria itu kan. Nah, di momen ini jalan keluar udah putus, Wak. Stok logistik juga makin menipis dan pasukan Ptolemy 13 makin dekat. Akhirnya karena udah kepepet ini, Julius Caesar pun ngambil satu keputusan nekat di mana dia bilang ke pasukannya, cepat bakar semua kapal di pelabuhan Alexandria. Pelabuhan Alexandria. Jangan sampai pasukan Ptolemy nyebrang ke sini lewat laut, katanya. Dah, gak lama kemudian api betulan tuh langsung berkobar lah di pelabuhan Alexandria, pelabuhan ya. Nah, dengan cara ini Julius sama Cleopatra pun berhasil selamat. Tapi tanpa mereka duga, angin kencang yang bertiup dari laut itu, Wak, bikin api tuh ngerembet kemana-mana. Dalam waktu singkat, api itu akhirnya sampailah ke perpustakaan Alexandria. Kan nggak begitu jauh dari pelabuhan tuh. Nyampe di perpus, beberapa sumber bilang, Wak, kalau dalam insiden kebakaran ini setidaknya ada 40.000 gulungan naskah yang hilang dari perpustakaan Alexandria. Beberapa sisi bangunan perpus juga hangus kebakar kan gara-gara kena api itu juga. Cuman untungnya bangunan utama dari perpus ini masih utuh. Makanya perpustakaan itu masih bisa digunakan di kemudian hari. Bahkan juga selama berabad-abad kemudian, Wak, perpustakaan Alexandria ini masih berfungsi. Tapi keadaannya memang nggak pernah balik utuh lagi seperti semula. Nah, kebakaran yang pertama itu di masa Julius sama Cleopatra inilah dianggap sebagai pukulan pertama dalam sejarah hancurnya perpustakaan Alexandria. Pertama kali hancur ya waktu kejadian itu. Sementara pukulan berikutnya yang paling mematikan itu terjadi 300 tahun kemudian. Jadi, makin lama kekuasaan dinasti Ptolemy di kerajaan Mesir ini rupanya makin melemah. Sampai akhirnya pada tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 641 Masehi, kerajaan Mesir ini jatuh ke tangan Romawi. Udah bukan di Yunani lagi. Nah, sejak saat itu Mesir ini nggak berdiri sendiri sebagai kerajaan yang merdeka, Wak. Posisinya itu berubah jadi provinsi yang dipimpin sama gubernur Roma, ya. Nah, memasuki abad ketiga, provinsi Mesir ini jatuh ke tangan musuhnya Roma. Siapa dia? Ratu Zenobia. Mengetahui hal itu, kekaisaran Romawi nggak terima, Wak. Mereka berusaha ngerebut Mesir itu lagi dari tangan si ratu tadi. Nggak tanggung-tanggung untuk mengembalikan Mesir ke tangan Romawi, Wak. Kaisar Roma yang bernama Aurelian waktu itu ikut terjun langsung ke medan perang, ya kan. Nah, Kaisar Aurelian ini juga dikenal sebagai jenderal yang paling kuat. Dia paling kuat, paling sangar lah gitu. Dia nggak takut tuh maju perang sekalipun aksinya ini sampai menghancurkan seisi kota Mesir itu, nggak peduli dia. Nah, salah satu kota yang kena dampak dari perang besar ini adalah Alexandria. Waktu itu, Ratu Zenobia yang lagi berkuasa ini mengubah kota Alexandria jadi basis militer dan benteng pertahanan mereka, Wak. Alhasil, kota Alexandria pun jadi arena perang yang paling besar dan paling brutal pada masa itu. Dalam waktu singkat, kota yang awalnya jadi pusat ilmu pengetahuan ini, Wak, hancur lebur seketika. Sebenarnya juga nggak ada catatan pasti nih, Wak, yang nyebutin kalau perpustakaan Alexandria itu hancur dalam perang ini. Nggak ada memang. Tapi banyak sumber yang bilang kalau distrik Bruichon, which is ini distrik tempat perpustakaan Alexandria ini berdiri, Wak, itu ketis sampai rata sama tanah karena perang ini. Berarti logikanya kalau misalnya dibilang rata sampai tanah, bangunan perpustakaan Alexandria juga pasti rata juga, runtuh juga, ya kan. Para sejarawan meyakini bahwa di momen inilah perpustakaan Alexandria betul-betul hancur total, bangunannya roboh, koleksinya hilang, dan para ilmuwan yang tersisa semua pada melarikan diri atau katanya terbunuh. Dan setelah perang itu berakhir, nama perpustakaan Alexandria pun sudah tidak pernah disebut lagi dalam catatan sejarah Romawi. Lenyap gitu aja, Wak.
Aku pula nyesek, sedih ya. Nah, hancurnya perpustakaan Alexandria ini Wak jadi pukulan berat bagi peradaban manusia. Kenapa? Karena balik ke awal tadi, untuk ngebangun peradaban yang maju ini kan dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas juga kan Wak. Jadi kalau sumber ilmunya malah hilang, otomatis kemajuan peradabannya juga pastinya terhambat. Emang dampaknya sesignifikan itu Nat? Kalau perpusnya nggak hancur ya Nat ya, apa kontribusinya buat peradaban manusia di zaman sekarang? Nah itu Wak. Khusus yang ini, khusus di segmen selanjutnya aku akan ngejelasin gimana kalau seandainya perpustakaan Alexandria ini nggak kebakar, apa yang terjadi sama kita sekarang. Masuk. Nah, jadi di sini perlu aku ingatkan lagi bahwa di dalam perpustakaan Alexandria itu, Wak, tersimpan sekitar berapa? 400.000 sampai 700.000 gulungan naskah yang berisi ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, ya kan? Semua naskah itu bukan cuma dari Mesir aja, Wak, ada dari Syria, Persia, India, dan banyak lagi wilayah lainnya. Dengan kata lain, perpustakaan Alexandria ini macam server pusat dari seluruh ilmu pengetahuan di dunia. Jadi ketika perpustakaannya itu hancur, kita kehilangan database atau gudang data terbesar yang pernah ada di masa itu. Iyalah, ya kan? Saking banyaknya sumber ilmu yang lenyap bersamaan dengan hancurnya perpustakaan Alexandria, Wak. Orang-orang ini sampai pernah bilang kayak gini, Wak. Kalau aja perpustakaan Alexandria itu masih ada, pasti sekarang kita udah lebih maju setidaknya sampai 1000 tahun ke depan. Maksudnya sekarang kan kita hidup di tahun 2025 ya. Nah, kalau perpustakaan Alexandria ini nggak hancur dan orang-orang belajar dengan tekun di perpustakaan itu, kehidupan kita ini kemungkinan akan jauh lebih maju seolah kita ini lagi hidup di tahun 3025, Wak. Bayangkan, mungkin sekarang ini harusnya kita tuh udah ngerasain mobil terbang, energi bersih tanpa polusi, bisa bikin koloni mungkin di planet Mars, obat-obat untuk berbagai penyakit mematikan mungkin juga sudah ditemukan. Mungkin. Tapi karena banyak sumber ilmu yang hilang di perpustakaan Alexandria, peradaban kita pun jadi itulah mundur 1000 tahun. Nah, sebenarnya klaim soal mundur 1000 tahun ini bukan berasal dari pendapat para ilmuwan, Wak, ya, melainkan pendapat yang populer dari kalangan orang-orang. Tapi klaim ini juga muncul bukan tanpa alasan, bukan asal ngeklaim aja mereka. Karena nyatanya pas diteliti lebih jauh, memang banyak teknologi yang harus ngulang dari nol karena sumber data dan juga referensinya hilang di perpustakaan Alexandria ini, Wak. Ini aku sebutin lah beberapa contohnya ya. Yang pertama, bidang geografi. Jadi pada abad ketiga sebelum Masehi ini, Wak, seorang ilmuwan di Alexandria yang bernama Eratosthenes pernah melakukan eksperimen untuk mengukur keliling dan juga diameter bumi. Di masa itu kan belum ada satelit kan, Wak, belum ada satelit, belum ada kompas, belum ada peta modern dan alat pendukung lainnya yang belum ada. Nah, waktu itu si Eratosthenes ini cuma ngandelin bayangan dari cahaya matahari dan juga catatan-catatan perjalanan seadanya. Tapi kalian tahu, waktu dia ngecek ini hasilnya hampir akurat lah, Wak. Cuman beda 1% aja dari ukuran aslinya. Tapi saya sebagian besar catatan milik Eratosthenes ini banyak yang kebakar. Jadi ya udah, orang-orang yang nggak percaya lah sama penelitiannya. Parahnya lagi, orang-orang ini lebih percaya kalau bumi itu berbentuk datar. Ada kan teori itu? Butuh waktu setidaknya sampai abad ke-16, Wak, untuk mereka ini betulan yakin kalau bumi itu bulat. Bayangin, padahal keliling bumi itu udah ditentukan, udah ditemukan sejak abad ketiga sebelum Masehi, Wak. Tapi selama belasan abad kemudian orang-orang tuh masih debat juga soal bumi bulat atau datar. Nah, itu bidang geografi. Bidang kedua adalah bidang kedokteran. Balik lagi ke abad ketiga sebelum Masehi ini, Wak, ya. Di masa itu, seorang ilmuwan yang bernama Herophilus lagi semangat-semangatnya mengulik ilmu anatomi manusia. Dia ini adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil menemukan saraf sensorik, saraf motorik, bisa ngebedain pembuluh darah vena, pembuluh arteri, bisa ngejelasin fungsi pupil mata, berhasil nemuin denyut nadi, dan lain-lain. Bahkan fun fact-nya, ada yang bilang juga kalau dia juga lah yang pertama kali menemukan bahwa otak adalah pusat pikiran dan kecerdasan manusia, bukan jantung. Tapi sayangnya, semua catatan penelitian Herophilus ini hilang bersama dengan hancurnya perpustakaan Alexandria. Jadi, orang-orang tuh cuma tahu kalau Herophilus ini adalah orang yang sudah nemuin ilmu anatomi. Tapi detailnya gimana, mereka nggak tahu. Jadi, ibaratnya tuh kita udah tahu kalau Newton ini berhasil nemuin gaya gravitasi, Wak. Tapi kalau catatannya hilang, tetap aja kita ini
ngerti gimana caranya ngitung gaya gravitasi ya kan. Selama bertahun-tahun kemudian orang-orang berusaha lagi ngulang penelitian Herophilus itu, tapi hasilnya salah kaprah katanya, Wak. Nggak ada yang tahu pasti gimana detail soal anatomi manusia, karena mereka malah belajar dari anatominya hewan. Jelas-jelas anatomi hewan sama manusia itu kan beda kan, Wak. Ya mereka belajarnya dari hewan itu waktu itu. Barulah di abad ke-16, abad 16 nih penelitian tentang anatomi manusia baru mulai bangkit lagi. Terus ketiga, bidang mekanik, Wak. Di sekitar tahun 60 Masehi, seorang ilmuwan dari Alexandria yang bernama Hero berhasil menciptakan mesin uap pertama di dunia. Oke, tapi lagi-lagi catatan detail tentang pembuatan mesin uap itu hilanglah di perpustakaan Alexandria. Nah, pas orang-orang nyoba ngebuat sendiri, hasilnya gagal. Baru berhasil itu di abad ke-17. Seorang itu pun dari seorang ilmuwan Eropa yang bernama Denis Papin yang berhasil menemukan kembali cara membuat mesin uap. Akhirnya dari sini teknologi mesin uap pun mulai berkembang. Terus baru di tahun-tahun mendatang terciptalah itu alat pompa air, kereta uap, pembangkit listrik dan lain-lain. Coba bayangin kalau catatan Hero tuh nggak hilang, Wak. Pasti semua alat itu udah ada sejak dulu ya kan, nggak usah nunggu abad 16 itu.